Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di pagi hari yang indah ini, saya mau berdoa untuk kita sekalian supaya kita semua boleh tetap dalam keadaan yang sehat, boleh tetap senantiasa mengingat kebaikan Tuhan dan juga boleh tetap senantiasa mensyukuri setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudaraku, kita mau merenungkan firman Tuhan di pagi ini. Namun sebelum itu mari berdoa, memohon bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, kami mau dengar firman Tuhan. Bahkan kami akan merenungkannya bersama-sama di dalam renungan pagi di hari ini. Kami mohon kuasa Tuhan menaungi kehidupan kami, membantu kami untuk mengerti bahkan memahami kekayaan akan firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama ini. Maka mampukan kami Tuhan, supaya kami tidak hanya mendengar, tetapi kami mampu untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Maka berfirmanlah ya Bapa, kami telah siap sedia untuk merenungkan sabda firman-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan di pagi hari ini yaitu dari Bilangan pasal 14. Kitab Bilangan pasal 14 ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Kitab Bilangan pasal 14 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-38, firman Tuhan berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaan-Mu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Orang Amalek dan orang Kanaan diam di lembah. Sebab itu berpalinglah besok dan berangkatlah ke padang gurun, ke laut, ke arah laut Teberau. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat. Semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan mereka akan menjadi tawanan, merekalah yang akan kubawa masuk supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini, dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun, sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku Tuhan yang berkata demikian. Sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis, dan disinilah mereka akan mati.
Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang mau senantiasa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku. Di pagi hari ini, di hari Senin tanggal 10 Januari 2022, kita boleh kembali menerima kebaikan Tuhan, menerima anugerah Tuhan melalui hal yang luar biasa. Kita boleh bangun dan akan beraktivitas di hari ini. Itu semua adalah berkat dan juga penyertaan Tuhan yang sungguh tak terduga dan bahkan luar biasa bagi kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tema tetap berpihak kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, manusia cenderung dapat berubah-ubah. Kadang manusia dapat menepati janjinya, kadang juga mereka tidak dapat menepati janji. Karena manusia pun adalah makhluk yang tidak sempurna, makhluk yang dapat berubah-ubah pola pemikirannya. Bahkan setiap manusia yang mengungkapkan suatu janji pun terkadang lupa untuk ditepati, bahkan tidak mau untuk ditepati. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan kita tidak sama seperti manusia. Kalau manusia mudah dipengaruhi oleh berbagai macam godaan-godaan duniawi, godaan-godaan untuk hidup bahagia yang sebenarnya hanyalah bersifat semu yang membuat jauh daripada Tuhan. Tetapi Tuhan kita tidak pernah berubah sedikit pun. Tuhan yang menyertai bangsa Israel, Tuhan yang menyertai kehidupan para nabi di perjanjian lama, perjanjian baru, adalah Tuhan yang sama yang menyertai kita di saat ini, sekarang ini, pada saat ini juga. Sehingga sudah tampak jelaslah bahwa penyertaan Tuhan bukanlah penyertaan yang main-main, tetapi penyertaan yang begitu luar biasa. Penyertaan Tuhan tak pernah berhenti. Bahkan ketika kita tertidur, Tuhan tidak tidur. Tuhan tetap menjaga dan juga melindungi kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam perikop bacaan kita di sini kita mau diperlihatkan bagaimana kehidupan jikalau kita tidak berpihak kepada Tuhan. Bagaimana kehidupan yang berpihak kepada Tuhan? Kehidupan yang berpihak kepada Tuhan adalah ketika kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, ketika kita mau mengusahakan yang terbaik untuk melakukan berbagai hal yang membawa dampak positif, yang membawa damai, membawa kasih kepada siapapun. Itu adalah kehidupan yang memancarkan keberpihakan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, Allah yang penuh dengan kasih. Tuhan adalah Allah yang mau menegakkan keadilan, yang mau menyebarkan kasih tanpa terkecuali kepada siapapun itu, kepada saya dan juga kepada Bapak, Ibu, dan juga saudara. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya Tuhan menganggap serius bagaimana penolakan-penolakan yang terjadi kepada dirinya, bahkan kepada umat yang senantiasa menjauh daripada Tuhan, kepada umat yang senantiasa mengecewakan Tuhan. Tetapi tidak sekali-kali pun Tuhan mengecewakan kita sebagai anak-anak yang dikasihinya.
Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara, jikalau kita melihat bacaan kita, situ kita diperlihatkan bagaimana nasib setiap manusia yang tidak mau taat kepada Tuhan. Yaitu kita melihat kisah para ke-12 pengintai, 10 diantaranya yang membawa kabar tidak baik, yang membawa ketakutan kepada bangsa Israel, berakibat kepada mereka yang harus kembali mengelilingi padang gurun selama 40 tahun lamanya. Padahal mereka sudah tiba di depan gerbang masuk menuju tanah Kanaan. Tetapi karena kelalaian mereka, karena mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, akhirnya mereka kembali dibuat berkeliling oleh Tuhan. Dan 2 diantaranya yaitu Kaleb dan juga Yosua, mereka menerima berkat yang begitu luar biasa dari Tuhan. Karena walaupun mereka mengetahui bagaimana keadaan yang di dalamnya, mereka tidak patah semangat, tetapi mereka tetap percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menepati janjinya, bahwa mereka akan menepati tanah Kanaan. Dan pada akhirnya pun Kaleb dan juga Yosua menjadi sosok yang beriman karena kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah kehidupan kita? Apakah kita mau menjadi seperti ke-10 orang pengintai yang senantiasa diliputi rasa takut dan tidak percaya kepada Tuhan? Ataukah kita mau menjadi seperti Kaleb dan juga Yosua, walaupun mereka sebenarnya takut, tetapi mereka percaya ada Tuhan yang menyertai mereka? Saya harap kita semua mau menjadi seperti Kaleb dan juga Yosua, walaupun menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan dalam kehidupan, tetapi mau senantiasa dikuatkan oleh kebenaran akan firman Tuhan, dan juga mau senantiasa dikuatkan bahwa ternyata Tuhan yang sama yang menyertai kita, bahkan menyertai bangsa Israel pada saat itu, yang menyertai kita pada saat kita kecil hingga dewasa, bahkan hingga pada kesudahan zaman nantinya, akan senantiasa melindungi dan juga menyertai kita. Untuk itu mari memasuki tahun ini, memasuki tahun rahmat Tuhan di awal tahun ini, kita senantiasa meyakini bahwa setiap persoalan yang sedang dihadapi, jika berpihak kepada Tuhan, pastilah akan ada jalan keluarnya. Karena Tuhan pun pasti sudah memiliki rancangan yang indah bagi kehidupan kita, bagi kehidupan saya, dan juga bagi kehidupan Bapak Ibu dan Saudara. Sehingga kiranya ketika kita beraktivitas di hari ini, dalam bekerja, dalam berpendidikan, dalam merawat keluarga, di rumah, bahkan dimanapun kita boleh berada dan beraktivitas, setiap apapun yang kita usahakan, kita boleh senantiasa berpihak kepada Tuhan, boleh senantiasa mengusahakan yang terbaik, dan juga mengimani bahwa setiap suka duka yang akan kita lalui nantinya, pasti kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan berkati kita dan juga Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Amin untuk firman-Nya. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap sukacita, untuk setiap penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersyukur kami boleh bangun dari peristirahatan kami, dari tidur kami semalam, untuk kami melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Mampukan kami Bapa, supaya kami mampu untuk melewati berbagai hal yang akan terjadi di hari ini dengan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Berkati setiap apa yang akan kami kerjakan dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam aktivitas keseharian kami di rumah, bahkan dalam setiap usaha kami untuk mencari pekerjaan dan berbagai hal lainnya. Berkati Tuhan, tolong mampukan kami supaya kami mampu untuk melewati semuanya, melewati setiap suka duka itu, dengan senantiasa mengimani bahwa itu semua adalah proses kami untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kami serahkan kehidupan kami di hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Berkati kami secara pribadi, bahkan dalam keluarga kami, sehingga kami boleh senantiasa melakukan yang terbaik, mengusahakan yang terbaik demi kemuliaan akan nama Tuhan, bahkan demi kami pribadi secara khusus untuk pengenalan iman kami lebih dalam lagi kepada Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa membagikan kasih, sehingga dalam apa yang kami kerjakan,
apa yang telah Tuhan berikan kepada kami, setiap berkat Tuhan yang boleh kami terima, dapat kami sebarkan kepada semua orang, dengan kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan kehidupan kami di hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Demi Kristus Yesus, Tuhan yang juru selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, terima kasih. Demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, tetap sehat-sehat. Salam sehat. Sampai jumpa di renungan-renungan selanjutnya. Tuhan berkati kita sekalian.